Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sama seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, setelah kita melihat firman Allah di atas, bahwasannya berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan bagi kita. Berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan untuk kita sebagai umat muslim, sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kita. Siapa orang-orang sebelum kita? Yaitu pada zaman Nabi Adam, pada zaman Nabi yang lainnya. Mereka telah diwajibkan pada zaman sahabat dahulu, pada zaman Nabi, mereka telah diwajibkan berpuasa. Apalagi kita sekarang sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita berpuasa di bulan itu, karena di mana pada bulan itu amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita berpuasa ini ialah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah tadi, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi apa yang dimaksud dengan takwa ini? Yaitu imtisalu awamirillahi azza wa jalla wa jitinabu nawahi sirra wa alaniyah. Menjunjung tinggi segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya Allah. Jadi di dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan, apa yang dia jelaskan? Yaitu ada 3 ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman, yang percaya kepada yang gaib. Kita percaya adanya surga, kita percaya adanya neraka, bahkan kita percaya adanya hari pembalasan dan hari pembangkitan. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama. Dan yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman yang mendirikan salat. Kalau kita upamakan agama Islam ini adalah suatu tiang, suatu bangunan yang dimana salat adalah tiangnya. Yang apabila kita mendirikan salat, berarti kita telah mendirikan agama kita tersebut. Dan apabila kita meninggalkannya, maka kita telah meruntuhkan agama kita sendiri. Sebagaimana hadis Nabi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah menghancurkan agama. Dan yang ketiga ciri-ciri orang yang bertakwa lagi ialah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, seperti bersedekah, membangun masjid dan membangun mushola. Inilah yang disebut dengan takwa. Semoga kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman termasuk orang-orang yang bertakwa tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami persilahkan untuk saudara di samping saya untuk menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya di sini hanya untuk menasihati semuanya dalam rangka menuju
bulan suci Ramadan ini kita selalu harus meningkatkan takwa kita dan meningkatkan puasa kita yang dulunya telah belum pernah berpuasa. Maka kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita rugi menjadi manusia, karena manusia itu akan sangat berguna di dalam hidupnya jika dia melakukan amal soleh yang lainnya. Dan mudah-mudahan dalam keadaan virus corona ini kita selalu ingat kepada Allah, karena di dalam ujian ini ada 3 amalan, ada 3 tingkatan sabar. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan dan lain-lainnya, yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi wabasyirus sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, dan ucapkanlah jika terkena musibah, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat buat kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.